Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema, yaitu menangislah Yesus. Dalam kitab Yohanes, dalam Yohanes 11, dengan satu judul perikop, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar tersebut kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawanya kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sedang sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak akan terkantuk karena ia melihat terang dunia. Ayat yang ke-10. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terkantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ayat yang ke-11. Demikian perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus sudah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur
mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini." Ya saudara, saya lanjutkan. Ayat 27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, ada di sini. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." 29. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur itu meratap di situ. 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersyukurlah ia di depan kakinya dan berkata, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulanlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia yang kamu baringkan?" Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya terhadap mereka." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelehkan orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyugulalah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap
meludahkan ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa Engkau mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Nah, sampai sini dulu, cukup panjang pembacaan kita. Sampai sini dulu. Dari kitab Yohanes 11, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita ingin bahwa belajarlah untuk percaya terhadap situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu poin pertama. Poin kedua, orang-orang yang betul-betul mati di dalam Kristus akan mempunyai satu pengharapan yang kuat, di mana suatu saat nanti kita berjumpa dengan Yesus. Tapi yang saya highlight di sini sebagai tema utama kita yaitu menangislah Yesus. Itu tercatat dalam Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11:35 dikatakan demikian, "Maka menangislah Yesus." Nah, kan sesuai kan dengan tema kita. Temanya menangislah Yesus. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat belajar bahwa dari kisah Lazarus ini, pertama tadi belajar percaya. Kedua, orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus itu sudah pasti mendapatkan satu jaminan, kepastian bahwa suatu saat nanti mereka semua orang-orang saleh, orang-orang kudus sudah dipertemukan kembali dengan Tuhan, dan suatu saat nanti ketika Yesus datang kembali ke dalam dunia menjemput kita, orang-orang di bumi dibawa ke surga, menjumpai Bapa di surga, dan inilah akhir zaman. Bahwa nanti suatu saat nafiri sangkakala Allah telah berbunyi, maka terjadilah satu fenomena akhir zaman yang sangat luar biasa, di mana proses pengangkatan orang-orang saleh langsung dibawa Tuhan menuju kekekalan, dan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dibuang ke dalam Hades, yaitu lautan api. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa dari kehidupan Lazarus yang sudah dibangkitkan, yuk sama-sama belajarlah untuk percaya, hadapi setiap proses yang ada supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui apa sih? Apa yang kita harus lakukan dalam menghadapi situasi kondisi yang sekarang ini dapat terjadi, yaitu sikap hati. Berulang-ulang kali saya katakan bahwa sikap hati itu sangatlah penting. Karena apa? Karena dari sikap hati inilah akan terpancar satu kehidupan yang murni, yang tulus, yang mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Pernahkah engkau melihat Yesus pernah menangis? Kan tidak pernah. Cuman ada di kisah inilah Lazarus dibangkitkan, baru Yesus itu menangis. Karena apa?
dia mengerti bahwa Maria sudah memberikan bagian yang terbaik. Yuk kita baca dulu dalam Lukas 10 Lukas 10:38 sampai 42. Tetapi saya akan meng-highlight di Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang diperlukan. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dalam dunia. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mau memberikan bagian yang terbaik. Itu satu itu ya. Terus apa hubungannya dengan Lazarus? Ada hubungannya. Karena apa? Maria itu memberikan bagian yang terbaik, yaitu apa? Dia membasuh kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyak narwastu yang murni. Minyak narwastu yang tidak dapat, yang mahal belinya. Nah, apa hubungannya sekarang? Kalau dari kisahnya Maria itu memberikan bagian yang terbaik. Kalau Marta itu terlalu sibuk dalam dunia, urusan-urusan dunia. Kalau Lazarus ini, saudaranya laki-laki ini mengajarkan kepada kita untuk sama-sama belajar untuk percaya gitu loh. Pada intinya seperti itu loh Bapak Ibu, Saudara. Di Yohanes 11 tadi, sebentar. Terutama saya highlight di ayat 15 dari Yohanes 11 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, aku tidak akan hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Loh, di dalam setiap aspek kehidupan kita, orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus, ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu cuman gampang, semudah membalikkan telapak tangan. Gampang sekali Tuhan membalikkan telapak tangan. Cuman gini aja kok. Tapi kita bisa melihat proses mujizat yang sudah terjadi, yang sudah dialami oleh Lazarus, Maria, dan Marta. Bahwa apa? Kuasa mujizat itu pasti akan terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baru dari kisah inilah kita bisa melihat betul-betul bahwa karya Yesus begitu sempurna dalam kehidupan kita. Ya saudara, saya lanjutkan yang kembali. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga belajar bahwa di dalam setiap aspek ini kita harus mau memberikan bagian yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita kepada Kristus. Baru dari kisah inilah kita bisa meng-highlight bahwa yuk sama-sama belajarlah percaya. Kenapa bisa Yesus itu menangis? Sebentar. Kenapa Yesus itu bisa menangis? Karena dia mengalami dan memahami betul-betul perasaan yang sama seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Wong Yesus itu pernah, dari kisah Lazarus ini ya, pada intinya itu memberikan satu gambaran bahwa dari cerminan hati kita itu harus memiliki karakter terlebih dahulu. Karakter Kristus, dan cerminan hati kita harus menjadi gambaran besar Allah.
dalam kehidupan kita, yang mencerminkan sebuah nilai-nilai Kristiani yang dapat menjadi dampak positif bagi kehidupan kita. Yesus itu menangis karena apa? Dia mengerti segala jerih lelahnya Maria dan Marta, sehingga Lazarus itu dibangkitkan. Ingat kisahnya Lazarus 4 hari itu dalam kubur, dan hari yang keempat Lazarus itu bangkit. Karena apa? Kuasa mujizat dari Kristus yang terus menaungi kehidupan mereka bertiga, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Kalau engkau sekarang ini mau belajar percayalah. Kalau engkau sekarang mau belajar percaya, ayo. Sekaranglah waktunya. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupanmu, supaya apa? Hidupmu bisa belajar tenang, hadapi semua proses dalam kehidupanmu dengan tenang. Mintalah hikmat tuntunan Roh Kudus supaya menaungi kehidupanmu menuju kehidupan yang lebih baik. Kita itu bisa menata masa depan kita bila Roh Kudus ada bersama dengan kita, dan roh hikmat dari Tuhan dapat menaungi kehidupan kita dan berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Supaya tema ini menjadi satu rema dalam kehidupan kita. Satu tema ini mengandung sebuah makna tersurat yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.